Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 05048086. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai tugas 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jadi langsung saja saya demonstrasikan pengerjaan tugas 2 milik saya. Baik, pada tugas 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman didapatkan soal ya seperti ini. Jadi diminta untuk membuat program sederhana dengan menggunakan operator dan statement if dengan kasus seperti berikut ya. Jadi ada pengkondisian yaitu berupa ini ya 3 golongan karyawan. Jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B 6,5 juta, dan golongan C 9,5 juta. Lalu ada juga pengkondisian ketika mereka melakukan lembur yang dibayar secara per jam, yaitu ketika lemburnya 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, 2 jam gaji lemburnya 32%, 3 jam gaji lemburnya 34%, 4 jam gaji lemburnya 36%, serta jika 5 atau lebih 5 jam maka gaji lemburnya 38%. Jadi langsung saja saya buat programnya dengan menggunakan bahasa Java, dan juga saya akan menggunakan IDE Eclipse seperti ini ya. Jadi ini tampilan awal IDE Eclipse. Saya belum membuat project apapun di sini, saya belum membuat directory juga. Jadi langsung saja saya mulai dengan mengawali dengan membuat project baru ya, dengan create Java project. Lalu mungkin saya beri nama tugas 2 seperti ini. Ini saya langsung saja membuat kelas baru ya, seperti ini dengan nama mungkin kurang lebih sama ya, tugas 2 seperti ini ya. Lalu ini saya beri juga deh tugas 2 seperti ini. Untuk package-nya ini terserah ya, bebas untuk penamaannya. Nah, nanti akan otomatis seperti ini, akan ke-generate file Java baru dengan kelas tugas 2. Selanjutnya yang pertama saya buat fungsi main-nya terlebih dahulu, atau metode ya, metode main seperti ini. Yang saya lakukan pertama kali adalah menyiapkan scanner untuk user bisa melakukan input pengkondisian seperti ini ya. Ini saya import dulu, nah seperti ini. Saya memanggil utils-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk melakukan input kepada ini ya, programnya ya. Yang kedua, mungkin saya langsung saja ya. Jadi ini meminta golongan dari karyawannya itu apa. Jadi variabelnya seperti ini, saya beri nama variabel golongan dan tipe datanya string, dengan memanggil tadi ya utils-nya untuk melakukan input. Jadi user diperintahkan untuk melakukan input terlebih dahulu, input golongan, dengan ini saya paksa untuk menjadi uppercase ya, biar nanti pengkondisiannya mudah. Karena kan coding sifatnya nanti kan kelas sensitif ya, jadi akan lebih baik kalau misalnya besar kecilnya bisa diatur seperti itu. Mungkin saya tambahkan juga di sini sistem out. Maksud saya sistem print sistem out ya, sistem out println. Nah, seperti ini saya tuliskan berupa perintahnya, yaitu masukkan golongan karyawan, apakah A atau B atau C, seperti ini. Ini saya bikin ini. Lalu selanjutnya menginput jumlah
lemburnya ya, saya beri variabel integer jam lembur seperti ini. Nah, nanti diinput lagi dari usernya, lakukan inputnya next. Kalau ini next integer ya. Seperti ini. Titik koma, saya beri bantuan juga ya. Untuk perintahnya saya kopas saja biar lebih cepat. Misal masukkan jumlah jam lembur. Seperti ini di sini, ini juga di sini. Lalu golongan sudah, jam lembur sudah. Berarti saya beri inisialisasi untuk variabel gaji pokok. Nah, seperti ini. Untuk gaji pokok saya beri variabel double ya, karena nantinya kan ada perhitungan persentase tadi ya yang nantinya akan menggunakan desimal. Jadi akan lebih baik juga kalau untuk yang gaji pokok ini juga diberi tipe data desimal dengan menggunakan ini ya, tipe data double seperti itu. Jadi tipe data double memang digunakan untuk ketika ada angka yang memuat desimal seperti itu. Ini input next integer juga sama seperti itu. Oh salah, ini harusnya inisialisasi dulu, ini 0. Nah, seperti itu. Lalu masuk nih ke pengkondisiannya. Yang pertama untuk golongannya dulu. Ketika golongannya itu equals atau sama dengan A, seperti ini ya. Oh gini. Maka akan dikeluarkan gaji pokoknya, yaitu untuk A tadi adalah 5 juta ya. Nah seperti ini. Ini ketika pengkondisian golongannya itu adalah A. Lalu jika else if ya, kita menggunakan else if golongannya ternyata equals sama dengan B seperti ini, maka gaji pokoknya menjadi 6,5 juta ya, 6.500.000 seperti ini. Lalu apabila golongannya itu ternyata sama dengan equals dengan C, maka gaji pokoknya adalah 9 juta. Seperti ini. Jika dari soal bisa seperti ini ya. Jadi A, B, dan C. Tetapi saya juga tambahkan validasi pula ketika memang tidak ada yang sesuai. Tidak A, tidak B, dan tidak pula C. Makanya yang terakhir ya, else yang terakhir. Jadi mungkin saya akan memberi semacam pesan error dengan menggunakan sistem outprint ini dengan bertuliskan mungkin golongan tidak valid seperti ini. Lalu sistem akan melakukan exit ya, selesai. Nah seperti ini. Ini untuk yang perhitungan gaji pokoknya atau pendapatan gaji pokoknya maksudnya. Jadi untuk A, B, dan C. Dan ketika tidak A, tidak B, dan tidak C. Ini untuk yang pertama. Gaji pokok, oke. Nah, ini langsung saja. Yang perhitungan kedua yaitu untuk persentase lemburnya. Ini untuk inisialisasi saya beri nilai 0 dulu. Lalu masuk ke pengkondisian. Ketika jam lemburnya ternyata adalah 1, ini harus 2 kali ya. Nah,
maka persentase lemburnya bernilai berarti 30% dari gaji pokok. Jadi 30% itu kan 30 dibagi 100 ya, berarti jadi 0,30. Nah ini kan desimal ya, makanya ini persentase lemburnya tadi ini di sini ya. Makanya ini persentase lemburnya. Untuk tipe datanya saya buat menjadi double seperti ini karena ada nilai desimalnya. Lalu ketika jam lembur sama dengan 2, maka persentase lemburnya bernilai berapa tadi? 32% dari gaji pokok, berarti ini 0,32 seperti ini. Lalu lanjut lagi, else if ketika jam lemburnya adalah 3, maka persentase lemburnya akan bernilai 34. 34% dari gaji pokok ya, seperti ini. Dan pula ketika jam lemburnya ternyata adalah 4, maka persentase lemburnya menjadi 0,36 atau 36% ya. Ini titik koma. Terakhir, else if ternyata jam lemburnya itu 5 jam bahkan lebih ya, jadi tandanya seperti ini, lebih dari atau sama dengan 5, maka persentase lemburnya menjadi seperti ini 0,38 terakhir. Nah ini kan harusnya sudah sesuai ya. Oh ini kurang tanda sama dengan 1. Nah ini kan harusnya sudah mencakup saya sesuai dengan studi kasus tadi ya. Untuk pengkondisiannya sudah ada semua, tinggal dilakukan kalkulasi. Yang pertama, menghitung gaji lemburnya terlebih dahulu karena kan nanti baru persentase ya. Jadi ini kita kalkulasi untuk nilai secara rupiahnya ya, dengan cara gaji pokoknya itu dikali persentase lemburnya tadi. Nah seperti ini saya beri double juga ini karena persentase ini kan memuat desimal. Nah nanti kan dikali, maka nanti harusnya lebih baik jika diberi double juga atau tipe data yang bisa memuat desimal. Dengan total penghasilannya, ini variabel selanjutnya yaitu total penghasilan gaji pokok plus gaji lembur. Nah ini seperti ini. Ini tinggal dikeluarkan saja ya berarti ya, untuk mengeluarkan nilai dari total penghasilannya dengan ketentuan tadi ya, perhitungan golongannya dan perhitungan jam lemburnya. Ini saya beri di sini, saya kopas saja biar cepat. Mungkin saya beri variasi sedikit. Nah, seperti ini. Rincian gaji. Terus mungkin saya keluarkan dulu ya yang pertama, yaitu untuk golongannya, biar nanti bisa melakukan pengecekan agar lebih mudah. Lalu yang kedua, membaca gaji pokoknya. Seperti ini, plus gaji pokok. Terus saya mungkin cantumkan juga jam lemburnya ya. Jam lembur kita tambahkan seperti ini. Terus nah ini perhitungan gaji lemburnya saya tambahkan pula seperti ini. Ini tinggal masukkan gaji lemburnya.
juga. Yang terakhir ini total penghasilannya. Total penghasilan yaitu dengan cara mengeluarkan variabel total penghasilan. Nah, seperti ini. Ini sudah memuat semua studi kasus yang ada pada soal. Jadi langsung saja saya coba melakukan running program atau saya compile ya. Mungkin saya, nah ini akan keluar seperti ini di terminalnya atau di konsolnya. Misal saya berikan karyawannya mungkin A. Nah, jumlah jam lemburnya saya beri 3 saja, berikan 34%. Nah, nanti akan keluar ini 5 juta. Oh, ini ada seperti ini ya, bawaan karena tadi double 2,0. Ini hasilnya 5 juta aja. Nah, ini ada seperti ini juga gaji lembur. Oh, ini kurang variasi. Tambahkan seperti ini. Ini saya tambahkan tulisan jam. Oh, maksudnya jam string ya, string biasa. Mungkin untuk mempermudah saya tambahkan juga variasi untuk melakukan format ya, yaitu dengan cara string format. Nah, seperti ini. Ini hanya saya beri seperti ini agar memudahkan membaca nilai currency ya. Nah, currency saya lakukan juga ke beberapa bagian lain. Oh, ini golongannya. Oke, golongan harusnya nggak perlu ini bukan currency kan. Ini saya ginikan saja, ini saya kembalikan. Lalu ini yang gaji pokoknya, ini gaji lemburnya, ini total penghasilannya. Nah, seperti ini saya coba lakukan running lagi. So, saya beri A dengan jumlah jam lemburnya 1. Nah, ini kan akan lebih mudah ya dibaca ya. Nah, seperti ini 1 jam dengan gaji pokok 5 jam. Nah, ini gaji lemburnya 1.500.000. Jadi totalnya 6,5 juta. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti inilah program Java yang saya buat untuk menjawab tugas 2, yaitu mengenai penggunaan operator dan juga pengkondisian if, seperti itu. Jadi begitulah mengenai pekerjaan tugas 2 milik saya pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.